Baik, halo semua, kembali lagi di channel YouTube saya Rizky Adam Kurniawan. Dan di video kali ini kita akan langsung fokus ngoding ya, dengan pembahasan yang teori sebelumnya sudah kita bahas mengenai coroutine, flow, kemudian data store. Nah, di spesifik video kali ini kita masuk ke fase paling awal sesuai studi kasus yang akan kita coba kerjakan ya, yaitu kita akan membuat aplikasi mengenai login dan logout yang mengimplementasikan data store. Namun di video kali ini akan saya bahas mengenai pembuatan splash screen terlebih dahulu gitu ya, di mana rekan-rekan bisa membuat sebuah project baru dari awal bernama Android login logout projects gitu ya. Nah, kita mulai langsung implementasinya, di mana project yang akan kita coba kerjakan di sini dia memiliki fungsi splash screen di awal ya, sebagai bentuk awal dari implementasinya. Dan di praktek kali ini saya akan menggunakan device handphone saya ya sebagai tes deploymentnya gitu. Oke, kita akan langsung mulai aja membuat halaman splash screen dulu di awal. Halaman splash screennya sederhana, mungkin teman-teman juga bisa membuat yang lebih advance. Namun saya akan bahas konsepnya ya terlebih dahulu gitu, untuk rekan-rekan bisa coba mengimplementasikan. Nah, yang pertama, karena kita udah punya kelas main, anggaplah kelas main ini adalah halaman home gitu ya. Anggaplah main activity ini adalah halaman home-nya gitu ya. Nah, maka kita akan membuat halaman splash screen-nya terlebih dahulu. Caranya adalah rekan-rekan bisa klik kanan di sini, kemudian activity, kemudian klik empty view activity. Nah, di sini kita bisa bikin splash screen activity gitu ya, activity. Nah, karena kita udah bikin splash screen activity dan dia akan dipanggil di awal gitu ya. Nah, kita langsung ganti nih exportednya jadi true, kemudian main activity-nya kita ganti jadi false, serta intent filternya agar si activity utamanya dijalankannya itu bukan di main activity, tapi langsung pertama kali manggil adalah splash activity. Maka caranya seperti ini gitu ya. Intent filternya tinggal dipindahin ke dalam splash screen activity. Nah, artinya fungsi yang akan dipanggil pertama kali adalah splash screen activity. Oke, udah ada nih splash screen activity-nya. Kemudian layoutnya juga udah ada, tinggal kita eksekusi gitu ya. Nah, sekarang kita coba panggil dulu di Gradle ya teman-teman. Kita deklarasikan dulu beberapa hal di Gradle. Seperti biasa nih, kita akan melakukan binding menggunakan view binding gitu ya. Kita tambahin build fitur, kemudian view binding. Terus di sini kita coba implementasikan coroutine gitu ya. Coroutine kita coba implementation dari JetBrains Kotlin ya. Coroutine gitu. Teman-teman bisa ketikkan org.jetbrains Kotlin X coroutine Android. Nah, di sini dia ngerekomendasiin 139 gitu ya. Namun kita bisa panggil versi yang paling terbaru juga, a newer version of JetBrains Kotlin coroutine dibanding 139 itu available 173 gitu ya. Tinggal di update aja langsung 173 di sini. Nah, yang kedua untuk data store preference-nya ya. Data store preference-nya rekan-rekan butuh library tambahan juga gitu kan. Dan library tambahannya itu, nah di sini Android merekomendasikan ada Android X data store preference 100 kayak gitu. Nah, ini untuk data store preference-nya. Dan yang ketiga,
nanti kita akan coba tambahkan animasi ya di dalam splash screen-nya. Oke, sampai saat ini kita segini dulu untuk di bagian Gradle. Kita sync terlebih dahulu ya. Oke, selesai di sync, kita akan langsung masuk ke pembuatan layout dulu ya, rekan-rekan. Nah, di sini saya akan coba bikin layout yang sederhana aja ya, rekan-rekan. Saya akan pakai linear layout gitu. Saya akan pakai linear layout yang isinya tuh ada gambar. Misal ada gambar, ada teks yang lebih kecil misalkan gitu ya. Pertama, saya pasang dulu orientasinya seperti biasa, vertikal. Kemudian saya kasih backgroundnya biar ajeg putihnya gitu. Saya akan pasang FFFF 1 2 3 4 5 6. Oke. Kemudian jangan lupa dikasih padding biar lebih rapi dan ada jarak gitu. Dan jelas ini konteksnya adalah ke splash screen activity. Nah, selanjutnya adalah saya akan membuat sebuah image ya, image view di mana ukurannya saya fixkan gitu, 120. Di sini juga sama 120. Terus misal kita pasang source-nya bawaan dulu lah ya. Kita pakai yang foreground misalkan. Nah, ini yang bawaan dulu aja nggak apa-apa. Kemudian jangan lupa dikasih content description, di mana ini adalah logo dari apps. Misal rekan-rekan nanti bisa update juga si image-nya ya. Nah, jangan lupa di sini kasih ID juga, misalkan img logo image gitu. Oke, nah di sini kan posisinya masih di kiri atas ya. Teman-teman kalau mau posisi di tengah tinggal kasih aja graffiti, tapi di bagian atas graffitinya kita ubah menjadi center. Nah, sehingga hasil akhirnya seperti ini ya gitu. Oke, ini lupa img. Oke, ini udah untuk image-nya. Yang kedua, kita pasang text view. Kita kasih match parent dan wrap content. Kemudian kita kasih teks. Nanti teman-teman teksnya bisa diupdate di dalam string gitu ya. Mungkin di sini saya coba langsung hardcode dulu teksnya. Misal aplikasi login logout. Nah, ini mah gimana rekan-rekan lah ya. Kemudian agar agak gedean dikit, size-nya saya pasang 24. Terus stylenya saya perbesar jadi saya pertegas jadi bold. Jangan lupa dikasih jarak ke atas 16 dp. Dan si text colornya misal kita coba kasih seperti inilah ya warnanya biar masuk. Oke, kita posisikan dia agak tengah dari teks, maka kita simpan dia jadi wrap content. Satu lagi kita pasang text view juga untuk misal ada teks bentuknya memuat misalkan gitu ya. Ukurannya ini margin topnya kita kecilin, warnanya kita kecilin. Nah, ukurannya kita kasih default gitu. Nah, di sini misal saya pasang ID menjadi txt loading, di atasnya ada txt nama aplikasi. Oke, nah misal seperti ini nih. Udah selesai, kita udah punya layout ya. Bentuknya ada image default seperti ini, kemudian aplikasi login logout, dan ada memuatnya pun misalkan
kita mau pasang pakai titik untuk ngeliatin dia bentuknya login misalkan gitu ya. Nah udah deh, selanjutnya kita langsung implementasi di kelas utama ya. Nah baik, di kelas utama ini pertama yang bisa rekan-rekan kerjakan jelas adalah deklarasikan bindingnya terlebih dahulu ya. Private let init var binding, dan di sini karena kita udah bikin layout duluan, maka activity splash screen binding bisa langsung kita import aja. Yang kedua data store gitu ya, bisa kita langsung pakai, tapi mungkin nanti ini kita akan pasangnya di video selanjutnya ya. Kita fokusnya di splash screen terlebih dahulu menggunakan coroutine. Tapi nanti deklarasi awal data store kita bisa pasang juga di sini. Nah, kita masuk ke bagian utamanya di onCreate. Nah, di sini seperti biasa kalau binding kita deklarasikan dulu si setup bindingnya ya menggunakan activity splash screen binding, inflate layout inflater. Kemudian jangan lupa di set content view bindingnya kita simpan root gitu ya. Oke. Nah, udah selesai. Setelah itu langsung deh kita bisa melakukan implementasi coroutine nih di belakang layar. Jadi kita bisa pakai namanya life cycle scope gitu di Android X, life cycle coroutine scope gitu. Kita bisa panggil metode ini dan pakai kata kunci launch. Nah di sini kita bisa panggil deh misal fungsi delay gitu ya. Misalkan delaynya adalah 2000 detik gitu ya. Jadi ini satuannya detik gitu ya. Satuan dalam milidetik gitu. Namun kalau kita set 2000 berarti dia 2 detik lah kurang lebih gitu. Dan nanti rekan-rekan bisa langsung pindah halaman ke halaman selanjutnya nih, yaitu main activity. Misal start activity, main activity, start activity intent dulu ya, sorry. Jadi kita langsung implementasikan pindah halaman nih di sini ya. Start activity intent, kemudian this dot. Nah udah nih splash, kemudian arahkan ke main activity kelas Java. Nanti di main activity kita udah punya halaman tertentu gitu ya. Nah di sini misalkan kita kasih nama dulu, di sininya pengganti aja, halo kamu sudah masuk di halaman utama. Oke. Nah kembali ke sini. Nah udah nih. Jadi ini implementasi coroutine-nya tuh seperti ini ya gitu ya. Jadi ini coroutine untuk kemudian kita bisa menunggu sejenak di belakang layar sambil tampilan di depannya dilakukan atraksi tertentu. Nah untuk kita bisa mengimplementasikan atraksi tertentu, karena tadi kita udah bikin layout, kita bisa bikin animasi nih. Nah misalkan kita mau pakai animasi yang bawaan ya, teman-teman di sini bisa klik kanan di folder res, kemudian bikin lagi namanya directory. Di directory ini kita bisa pasang namanya anim. Nah di anim inilah teman-teman bisa melakukan penambahan bentuk-bentuk animasi dengan cara nanti di new, kemudian teman-teman bisa values ya, bisa pilih values XML file misalkan gitu, bisa pakai values, bisa juga pakai yang tadi anim misal. Nah ini animasi resource file kayak gitu. Oke, misal di file name ini kita pakai slide in misalkan gitu ya. Nah yang penting dia udah punya XML version di atas. Nah ini kita coba salah satu ya, yaitu fade in ya. Teman-teman bisa eksplorasi banyak contoh yang lain gitu ya. Kita akan pakai yang ini terlebih dahulu gitu ya. Oke, sorry. Nah ini setnya kita ganti dulu jadi translate, tapi ininya masih sama. Kemudian di sini rekan-rekan kita bisa sederhanakan buka tutup tagnya dengan menyimpan duration. Nah jadi di sini udah langsung punya nih
fungsi-fungsi yang sifatnya bikin animasi pakai coding gitu ya. Jadi langsung kita panggil seperti duration from x delta to x delta, karena kan kita mau slide in dari titik mana ke titik mana gitu ya. Nah ini bisa. Kemudian terakhir adalah interpolator. Nah di sini kita udah punya style animasi sendiri. Kita pakai misalkan animnya akse, ada nggak ya? Saya panggil dulu pakai anotasi Android. Kemudian anim kita bisa pakai accelerate the. Oke. Nah kita bisa pakai yang ini. Oke. Nah ini udah selesai bikin fungsi animasi gitu agar terjadi slide in ke dalam view-nya ya. Nah, maka di sini di kelas splash screen activity-nya kita eksekusi nih fungsi untuk slide in animation gitu ya. Menggunakan default animasi gitu ya. Nah, pertama kita pasang dulu gitu ya nama variabelnya, misal fade in slide in anim. Kita panggil nama metodenya adalah animation utils dot load animation. Dari mana nih? Dari this gitu, pakai r.anim dari yang kita udah buat tadi, yaitu slide in gitu. Nah ini kita punya animation utils dot load animation. Nanti ini tinggal di import ya. Nah di sini tinggal deh kita eksekusi nih ke view-view yang tadi kita udah coba buat gitu ya. Pertama text loading, nanti tinggal di start animation aja, dan si animasinya adalah yang tadi, yaitu variabel yang udah kita pasang di atas, yaitu slide anim. Nah ini ke text, kemudian ke image juga, dan teks nama aplikasi juga gitu. Kita slide in kan. Nah kurang lebih seperti ini ya untuk coba mengimplementasikan anim ya. Nah jangan lupa di bagian ini kan masih ada yang merah gitu, karena di sini belum terimplementasikan ya animation utilnya. Nah di sini ternyata udah ada, namun ininya pakai material. Nah ini kita ganti ya, karena load animation nggak bisa pakai yang material, dia pakainya view animation util. Jadi kita delete dulu aja. Nah di sini kita bisa milih lagi si importnya, mau pakai import yang mana gitu. Nah ini ada dua. Teman-teman juga jangan milih yang material animation, silahkan teman-teman boleh pilih yang atas saja, view animation ya. Oke, dan otomatis metode load animationnya muncul. Oke, kurang lebih seperti ini ya halaman splash screen. Kita coba running dulu ya rekan-rekan. Kita coba running dulu ke dalam aplikasinya, kita lihat gitu ya. Saya buka dulu device saya coba running splash screen-nya. Ini akan singkat karena 2 detik, jadi mohon di standby ya. Ketika dia melakukan slide in, teman-teman bisa lihat berubahnya gitu ya selama 2 detik. Oke. Aplikasi ke launch. Nah, itu. Jadi tadi ya, kurang lebih ini saya perbesar aja kali ya. Ini menjadi 3000-an. Kemudian stylenya ya, kita coba ganti dulu nih biar agak terangan gitu. Best. Nah, ini day naiknya kita ganti ya jadi light gitu. Light no action bar. Di sininya juga sama. Ini sebetulnya untuk mode malam, tapi biar kelihatan teman-teman bisa ganti stylenya. Oke, kita coba lagi ya. Saya sudah running. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya tadi ada slide in gitu ya, sangat singkat gitu ya tadi slide in.
Habis itu udah deh langsung pindah ke halaman utama. Artinya coroutine kita udah jalan, kemudian delaynya juga jalan, dan tadi slide in juga udah jalan. Nah, kalau rekan-rekan mau animasi yang lebih apa canggih, menarik, dilihat gitu ya, rekan-rekan bisa register aja ke sini ya. Mungkin saya coba perlihatkan lagi. Teman-teman bisa register ke Loti ya, Loti Flash gitu. Nah ini saya coba masuk dulu ya, saya coba masuk dulu. Oke, nah jadi kita akan ambil file JSON ya, eh dari sini. Oke, kemudian rekan-rekan langsung bisa mencari eh, apa aset gitu ya, karena Loti ini banyak banget aset-aset yang bentuknya animasi nih, yang seperti ini gitu ya. Ada yang free, ada yang berbayar kayak gitu, jadi banyak gitu ya, macam-macam. Dan teman-teman juga bisa jadi kreator untuk animasinya. Teman-teman bisa ngedit juga di Loti ini langsung dan diupload juga nanti ya. Kalau berbayar bisa jadi income buat teman-teman. Kalau free ya itu betul-betul bisa jadi manfaat ya buat yang lainnya. Oke, nah di sini kita coba cari aja kira-kira kita mau masukin animasi yang seperti apa nih ke aplikasi kita gitu ya. Tentunya kita akan nyobain yang gratis gitu ya teman-teman. Kita akan nyobain yang gratis dulu. Teman-teman boleh explore nih, banyak banget animasi yang ada di sini gitu ya. Kita pakai salah satu aja ya, animasi yang apa eh, bisa coba diimplementasikan. Nah misalkan yang ini gitu ya, kita coba download. Nah ketika kita download dia akan mengarahkan pada project kita di dalam Lotinya, dan ini ada free 10 ya animasi yang bisa kita coba save gitu. Kalau lebih dari 10 atau mau bikin project ini tentunya harus berbayar. Oke, nah ini udah nih di download gitu ya ke dalam project. Nah habis itu teman-teman bisa melihat di dalam projectnya itu sendiri. Jadi teman-teman bisa langsung buka projectnya masing-masing setelah di download. Nah di sini udah ada gitu, tinggal diklik aja. Nah kemudian cara ngedownloadnya gimana? Teman-teman bisa lihat di sebelah kanan. Nah ambil JSON-nya ya. Jadi yang diambil bukan file GIF ataupun file AVI gitu ya. Tapi yang kita ambil adalah JSON-nya. Nah ini tinggal ambil aja namanya Loti JSON. Kemudian teman-teman download dan kita dapatlah animation dengan nama seperti ini ya, nama filenya. Kemudian kita coba rename dulu gitu ya. Kita coba rename dulu, misal anim Loti Splash misalkan gitu ya. Anim Splash deh biar lebih relate gitu. Nah udah nih, si Anim Splash ini kita rename. Abis itu kita buka lagi project kita, Android Studio kita gitu. Abis itu kita tinggal drag gitu. Nah dragnya kemana? Nah teman-teman bisa nambah package baru atau folder baru di dalam res ya, directory baru kita namanya raw ya. Nah ini untuk nyimpen fungsi JSON yang tadi anim splash, tinggal di copy paste aja. Kalau saya drag ya, dipindahin ke sini, habis itu refactor. Oke, udah di move dan udah pindah nih. Nah jadi bentuknya JSON gitu ya, dengan animasi yang panjang sepanjang ini. Kalau tadi kan slide in kita cuman seperti ini kan, tapi kalau yang tadi Loti bentuknya JSON tuh, kurung kerawal buka tutup seperti ini, namanya anim splash .json. Nah habis itu gimana cara mencoba mengimplementasikannya? Nah teman-teman tinggal tambahkan dulu yang pertama di Gradle-nya ya. Di Gradle-nya teman-teman bisa langsung
mengimplementasikan library untuk Lottie animation itu Airbnb gitu ya, implementation. Nah, kita akan pakai Airbnb Android titik 2 Lottie yang 630 gitu. Nah, Airbnb Android titik 2 Lottie titik 2630 kita lakukan sync gitu. Oke, kalau udah di sync, nah bagian mana sih mengeksekusinya? Nah, saking sederhananya si Lottie, teman-teman tadi udah bikin directory baru namanya raw, isinya anim splash, kemudian Gradle-nya udah ditambahin. Teman-teman hanya cukup mengupdate di layoutnya saja. Untuk Lottie sendiri itu tidak ada sesuatu pun yang harus kita deklarasikan di kelas utamanya ya, tapi langsung di sini aja gitu, di dalam layoutnya gitu ya. Nah, di sini misal kita mau tambahin di atas image deh gitu ya. Nah, di sini teman-teman tuh tinggal panggil aja si animasi Lottie-nya ya tadi. Jadi langsung di sini nih. Nah, ini udah udah muncul gitu ya hasil dari library yang tadi. Kita tinggal kasih ukurannya misalkan 200 dp biar fix gitu, sama rata. Terus jangan lupa kasih gravity biar dia selalu di tengah. Nah, seperti ini ukurannya. Terus ini kalau mau kasih ID boleh banget gitu ya. Kalau misalkan mau kasih ID misalkan ID-nya Lottie view misalkan. Nah, paling di sini yang menjadi unik gitu ya, ada Lottie raw res yang bisa kita pakai, di mana kita bisa pasang si raw kita tuh anime splash tadi di sini. Nah, jadi mengimplementasikan file JSON tadi tuh langsung pakai Lottie raw res. Kemudian kita juga bisa pasang loopingnya biar true gitu ya. Loopnya kita true, jadi terus-terusan diulang true, dan autoplay ya. Autoplaynya di set juga true, jadi langsung berjalan si animasinya itu secara otomatis. Nah, kurang lebih seperti ini implementasinya sangat sesederhana ini untuk Lottie. Waktunya mungkin agak lama, kita coba lihatin lagi ya, jadi sekitar 4 detik gitu. Nah, tentunya nanti di delay ini teman-teman bisa memasukkan fungsi yang lebih kompleks lagi ya di dalam coroutine gitu. Di video kali ini kan baru splash screen aja gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti udah mulai database, udah mulai pakai API, delay ini akan disesuaikan waktunya dengan waktu pengambilan data ke server gitu. Oke, kita coba lagi nih running ya. Saya sudah coba running. Oke, sudah muncul. Nah, itu dia animasinya gitu ya. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Oke, kita close terlebih dahulu. Nah, itu dia. Animasinya sudah muncul ya dari Lottie-nya, dan bisa masuk ke halaman utamanya. Atau mau misalkan nggak akan dipasang di splash screen gitu ya, teman-teman misalnya mau pasangnya justru di main gitu ya, ya sangat bisa gitu. Oh ya, lupa. Ya, jadi Lottie dia itu kan ngambil app gitu ya. Nah, app ini tuh harus
ditambahin ada di sininya juga. Jadi app yang ada di sini dia bisa kepanggil gara-gara ada app yang ada di atas bagian ini ya, kayak gitu. Oke, terus habis itu udah sih. Kita kasih orientasi dulu, vertikal, gravity-nya center gitu, sehingga lotinya ada di tengah. Oke, kita coba running lagi ya. Oke, splash screen-nya jalan, aplikasi login logout memuat, kemudian masuk ke halaman utama dan muncul lotinya. Nah, seperti ini. Oke, jadi di video kali ini kita udah selesai membuat splash screen menggunakan coroutine tadi gitu ya, dan mencoba mengimplementasikan animasi di dalam splash screen menggunakan animasi yang default dari Android, dan kita pakai library bawaan yang lain yaitu Lottie ya, library dari luar yang lain yaitu Lottie, sehingga bisa memunculkan bentuk animasi seperti ini. Nah, di video selanjutnya kita baru akan masuk nih gitu ke dalam konsep data store-nya ya, yang diimplementasikan ke dalam coding gitu. Oke, itu saja untuk video kali ini. Hatur nuhun.